Balik maneh nang channelku Indo RC Art. Sepurane biasa cek pemula lur, aku tadi YouTuber makanya rata-rata terkesitik. Hari ini saya akan membahas mengenai Ackerman pada RC Drift. Sebelum itu perkenalkan, nama saya ini Bang Rob atau bisa dipanggil Robert lah, gak masalah. Cek kayak wong barat-barat nunda. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai Ackerman di RC Drift saya. Yang kemarin kan saya kan sama teman saya Bang Ren kan bahas mengenai budget, dan Bang Ren sebelumnya kan bahas mengenai chamber. Sekarang saya bahas mengenai bagaimana sih setup mengenai apa ini namanya Ackerman dan sebagainya yang berhubungan dengan Ackerman lah istilahnya. Apa aja alat-alatnya yang diperlukan sama gimana caranya. Yang pertama yang kita butuhkan, yang pertama adalah skate mat. Skate mat sendiri sangat penting sih kalau menurut saya. Kalau untuk pengukuran akurasinya itu lumayan, soalnya geser sedikit saja sudah nggak enak kalau dibuat main. Ini sangat penting alat ini teman-teman. Harganya ini murah teman-teman, sekitar 75 ribuan. Nggak perlu yang beli yang digital itu yang mahal itu. Ini ya cukup, ini cukupan harga mentahan lur. Yang kedua ini turnbuckle. Kalau ini wajib punya sih. Kalau misalkan kamu nggak punya, pakai tang juga bisa. Cuman tang itu takut malah ngerusak bautnya nanti. Mendingan pakai ini, bawaan kit biasanya takut. Ya itu aja. Kalau ini chamber G bisa dipakai bisa enggak sih, tergantung nanti kebutuhannya. Yang pertama S14 anggaran gue, S15 keliru. Pikirin dulu ya lo. Nah, untuk pertama ini kita lihat kita ingin yang gimana Ackerman-nya, kan tergantung untuk surface, untuk apa namanya, untuk tracknya lebar apa kecilnya. Untuk posisi track lebar itu biasanya harus settingannya itu kalau bisa itu satu-satu itu gimana. Nah, ini untuk ban beloknya ini yang leading trailing, ini namanya leading sama trailing. Maaf ya untuk pro kalau saya salah sebut ya, leading sama trailing. Kalau bisa itu yang leadingnya ini itu lebih minggu kalau untuk trek-trek panjang. Kalau untuk trek-trek yang banyak tikungannya, yang pendek, kalau bisa kayak gini, lebih lebar ini. Yang ini lebih lebar sudutnya, lebih kayak gini. Kalau untuk yang trek-trek panjang bisa nanti di hampir satu, itulah hampir sama kayak gini. Itu tergantung kebutuhan nantinya. Dan juga kalau untuk kelebihannya sih, kalau untuk yang lebih kebuka gini biasanya itu lebih cepat kalau keluar tikungan. Kalau waktu tandem ngejar si leader itu lebih cepat kalau pakai gini, pakai Ackerman yang lebih kebuka sini. Dan untuk kalau waktu di long drift, kalau lebih kebuka gini, itu dominasinya itu waktu kalau ngedrift itu lebih ke dalam, masuk ke dalam gini. Jarang kalau ngedrift itu kan ada gitu yang long drift, waktu long drift ya lo, moro-moro itu lo, kita itu lo maju-maju dewe ini kan ono. Kadang ya ono sing liwat buri terus ini mepet di wall tap, seret wapi. Nah, itu pengaruhnya gini. Di sini pengaruhnya. Nah, waktu ketika kita setting lebih kebuka ininya, leadingnya itu lebih dominasinya lebih masuk ke dalam nantinya. Kalau misalkan ininya lebih nutup kayak gini, itu lebih dominasi ke wall tap, lebih ke belakang gini. Parabolanya itu lebih keluar. Itu sih.
Nah sekarang kita untuk nyeting ya. Untuk nyeting sendiri itu diusahakan itu nanti hasilnya itu hampir sama, atau dibilang itu kata anak-anak pro itu biasanya itu 1:1 beloknya gini loh, seret. Itu biasanya itu hasilnya istimewa, kiwir-kiwir jari Mas Roni Setiawan. Nah kita ukur dulu ya. Ini untuk setupnya ini saya pakai untuk itu ya, model Ackerman yang nutup, supaya nanti kalau dipraktekkan di trek yang long drift panjang-panjang itu nggak maju loh, susah kalau maju itu loh. Cara ngomong pro itu loh, mati gaya mati kudung lah ya, bingung cari gini apa kabeh loh. Tak samakan dulu ya lho ya. Ngapunten lho wong Jawa Timur lho ngomongnya campuran, nggak bisa los Indonesia. Ini harus benar-benar pas loh. Kalau misalkan kanan kiri nggak sama, itu nanti ngefeknya nanti di steeringnya, di waktu kita bawa kitnya itu ada aja kayak nggak ada yang kurang gitu loh kalau nggak pas. Nah ini untuk panjangnya turn buckle yang bagian ini itu saya setup 12 mili. Nah nanti yang sebelah kiri sini itu disamain 12 mili juga supaya sama. Kalau salah satu ini nggak sama, repot sekali. Sebenarnya untuk main RC drift itu kalau buat orang yang awam, untuk yang pemula itu lebih itu sih, lebih disaranin ke steering dulu untuk setup itu yang didalami. Untuk yang bagian belakang sini menyusul nggak masalah lah, paling kan untuk speed dan sebagainya. Kalau untuk depan ini wah, kalau kamu salah setting wah bisa peluntar-peluntir di track, wah malu bosku, apalagi kalau pas waktu lomba gitu. Ya ini sudah jadi. Ini sudah saya samakan antara yang kanan dan yang kiri. Untuk panjangnya yang kanan ini 1,2 mili, 12 mili, 1,2 cm. Lah untuk setup ini itu nggak sama, tergantung kitnya. Lah untuk saat ini kan saya kan pakai YT2 ASIC, kan tipe steeringnya itu beda sama yang basic sama yang curve juga, yang keluaran terbaru ASIC 2 itu. Jadinya nanti kalau misalkan ininya setting ini harus menyesuaikan dulu. Nanti kalau misalkan ingin tanya-tanya monggo di komen ya. Soalnya untuk steering sendiri beda, steering itu beda, nanti settingannya itu beda. Chamber sendiri tadi kan sudah dijelaskan sama teman saya Bang Ren. Lah chamber sendiri itu fungsinya itu banyak teman-teman. Selain untuk kontrol, dia juga itu menentukan besarnya caster. Besarnya caster itu waktu roda gini, nah tingkat kemiringannya rodanya ini itu sangat berpengaruh sekali, terutama pada speed sama pada kita ngelipet apa enggak, cepat ngelipet apa enggak, stabilitas lah istilahnya. Itu utamanya chamber sih. Sama nanti juga bisa menentukan gimana perbandingan satu atau sini dulu yang buka di steeringnya ini, Ackerman-nya gimana, itu sih untuk itu semua. Selain itu kan nanti di video selanjutnya kita itu ya belajar setting toe gimana sih, sebesar gimana pengaruhnya setting toe itu terhadap performa juga. Soalnya toe itu macam-macam, orang-orang itu ada yang pakai toe in tapi sedikit sih, tapi kebanyakan itu toe nol, toe out, ya maklum lah ya gitu sih ya.
untuk pembahasan kali ini itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk pembahasan selanjutnya barangkali teman-teman ada yang minta request apa yang dibahas gitu, atau ada yang kurang jelas dengan video saya, nanti saya buatkan lagi video yang lebih jelas lah, mungkin mengenai apa, mengenai chamber, mungkin mengenai Ackerman, mungkin kurang jelas yang dijelaskan apanya, steeringnya mungkin posisi steering gimana. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komen, nanti saya buatkan lagi reviewnya ya. Thank you, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa tetap semangat, never give up, jari ini Pak Mario Teguh ya, istimewa los pokoknya. See ya.